dengan omongan yang tidak enak, merendahkan, menjelekkan. Setelah dia bertengkar dengan tetangga sebelah, maka terbongkarlah perangainya. Setelah saya tahu perbuatannya, saya tak menegur sapa dia lagi, dan sikap saya ini salah, Pak Ustaz. Kalau putus silaturahim tak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau putus silaturahim, putus hubungan dengan Allah. Kalau putus silaturahim, rahmat tak turun. Tak boleh putus silaturahim. Lalu kalau kita digitukan orang, kita hanya menjaga jarak, tapi putus. Kalau ada orang yang kalau kita dekat dengan dia, kita teraniaya, maka kita hanya menjaga jarak, tapi bukan putus. Saya berhubungan dengan orang-orang yang terkait dengan saya. Masalah jadwal, masalah pondok, masalah. Ada pun orang yang tak ada hubungan kait, saya tak putus hubungan. Saya tetap sambung hubungan. Cuman tidak seintens. Komunikasinya tidak sebanyak. Nah, jadi dengan tetangga, dengan kawan, dengan sahabat, kita tetap hubungan baik. Tapi kalau kita hubungan baik dengan orang ini terlalu rapat, terlalu erat, terlalu dekat, kita teraniaya. Teraniaya karena sifatnya, karena ghibahnya, karena cakapnya, karena minjam duitnya. Menyelamatkan dia dan menyelamatkan kita. Tapi untuk putus silaturahim itu beban psikologis. Pertama, antum kalau megang handphone selalu mencari, takut salah kirim WA. Misalnya ada nama Ari 5, Ari Untung, Ari ini, Ari, aduh, mesti satu buat Ari putus, karena takut salah kirim. Mana Pak Ina? Kalau jumpa di masjid mesti waspada, takut salah sholat dekat dia. Jadi menyiksa pikiran itu, menyiapkan sekian energi ke otak untuk memusuhi orang. Kan letih itu, lelah. Saya tak pernah memusuhi orang, karena letih, lelah itu memusuhi orang. Tapi menjaga jarak untuk beberapa orang ada saya lakukan. Karena kalau terlalu dekat, dia teraniaya atau saya akan teraniaya. Kita jaga jarak. Tapi untuk putus tak boleh. Apalagi sampai mau ngamuk. Mengamuk itu berapa urat saraf antum putus? Ya. Ngamuk, emosi, keluar sumpah serapah, caci maki. Menurut antum yang mengamuk, antum ditakuti orang. Padahal orang yang nengok lucu. Antum waktu mengamuk itu merasa hebat betul. Padahal bagi yang nengok, udah kurus ngamuk-ngamuk. Apalagi orang yang mengamuk depan orang banyak, depan orang ramai itu ngamuk. Dia mau menunjukkan dia hebat. Kalau mengamuk berdua, datangi dia berdua. Gawat gini lagi, pijak batang leher. Kan depan orang banyak. Dan depan orang banyak, antum hanya sedang merasa mengangkat diri antum. Padahal orang yang nengok biasa aja. Mudah-mudahan kita diselamatkan Allah. Qala al-musannif rahimahullah, qala al-imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi berkata dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, bisanadihi, dengan sanad, babun, bab yang ke-17, wujubil inqiyadi li hukmillahi ta'ala, wajib hukumnya ikut, patuh, tunduk kepada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yaquluhu man du'iya ila dhalik, manusia, orang yang diseru, diajak, dipanggil untuk ikut hukum Allah itu apa yang mesti dia ucapkan?
waktu dia dipanggil, diajak, marilah kamu mengikut hukum Allah. Bagaimana dia menjawabnya? Wa umira bima'rufin, diperintahkan untuk melakukan perbuatan yang ma'ruf, yang baik. Au nuhiya an munkarin, atau dilarang melakukan perbuatan yang mungkar. Ajaran agama ini isinya cuma dua, amrun bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Salat ma'ruf, tidur sampai siang tak subuh mungkar, berbuat baik ma'ruf, menjauhi perbuatan yang tak baik mungkar. Asal sudah bisa amar ma'ruf nahi mungkar, itu sudah beragama. Kuntum khaira ummah, kamu umat yang terbaik. Ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu judulnya. Sebagaimana metode Imam Nawawi setelah judul ayat firman Allah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, fala wa rabbika, demi Tuhanmu, demi Allah Subhanahu wa taala, tidak apa? La yu'minuna, mereka tidak beriman. Kalau tidak beriman berarti kafir. Fala wa rabbika, mereka tidak beriman, demi Allah. Menunjukkan kalimat ini kuat, adanya sumpah qasam untuk menekankan makna. Datang kau besok pengajian, datang, betul datang, mulai bawa nama Allah, insya Allah. Serius datang, mulai lebih kuat lagi, wallahi. Pertama tak ada bawa nama Allah, yang kedua bawa nama Allah, yang ketiga sumpah. Mahal kali harganya. Berapa nih Bu? Pak, ini saya nggak ada ngambil untung nih, cuma jual modal aja ini. Belum juga percaya orang. Demi Allah, itu udah percayalah orang. Membawa-bawa Allah jadi backing untuk menipu orang lain. La yu'minuna, mereka tak beriman, hatta, sampai kapan? Yuhaqqimuka, mereka memakai hukum engkau, hukum yang engkau bawa. Hukum mana itu? Hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Fima syajara bainahum, pada perkara yang mereka bertikai. Fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kamu bersilang pendapat dalam satu masalah, farudduhu ilallah, balikkan kepada Allah. Maksudnya lihat Al-Qur'an, wa ilar Rasul, balik kepada Rasulullah. Maksudnya lihat sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fima syajara bainahum, pada masalah yang terjadi di antara mereka, mereka memakai hukum Allah. Itu syarat iman yang pertama menurut ayat ini. Setelah dia pakai hukum Allah, ternyata dalam hatinya ada rasa berat, ada rasa sungkan, ada rasa tak bisa dia menerima. Ini kok berat kali ini hukumnya. Summa, kemudian, la yajidu fi anfusihim harajan, mereka tidak merasa berat di dalam hati. Kalau masih ada merasa berat dalam hati menerima hukum Allah, la yu'minun, belum beriman. Mimma qadaita, terhadap apa yang engkau putuskan. Engkau putuskan maksudnya Nabi Muhammad SAW. Menerima hukum Nabi itu tidak berat hatinya. Kau ikut hukum siapa? Aku ikut hukum Nabi. Cumana perasaanmu waktu ikut hukum Nabi? Alah, berat kali, belum beriman. Yang pertama, ikut hukum Allah yang diterapkan oleh Nabi. Yang kedua, waktu hukum itu diterapkan, tak ada rasa berat dalam hati. Wa yusallimu taslima, menyerahkan diri, berserah kepada hukum Allah sepasrah-pasrahnya, tak melawan, macam mayat dimandikan. Pernah antum menengok mayat melawan dimandikan?
Pernah Pak Ustadz, kapan acara penyelenggaraan jenazah? Kita ini mengikut hukum Allah, tak melawan. Kalau melawan berarti la yu'minun, kita tidak beriman. Padahal yang kita bawa mati nanti adalah iman. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kita hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kita mati, wa biha nub'atsu, dengan itu pula nanti kita dibangkitkan di padang mahsyar. An-Nisa 65. Sumpah menunjukkan kalimat ini berat, menunjukkan kalimat ini sungguh-sungguh. La yu'minun, mereka tak beriman. Sampai kapan? Berhukum dengan hukum Allah, dan waktu diterapkan itu tak ada merasa berat, dan dia menyerahkan sepasrah-pasrahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah dia Islam. Islam artinya berserah pada hukum Allah. Itulah Islam. Sekarang banyak sekali orang meringan-ringankan Islam. Asyhadu an la ilaha illallah Rasulullah. Nah, saya muslim dong. Kepala kau muslim. Menyepelekan Islam. Kenapa berani orang mengejek ulama? Kenapa berani orang mengolok-olok Quran? Kenapa berani orang merampas Palestina? Karena umat ini lemah. Tidak pernah bangsa Arab itu kuat dalam sejarah. Dibantai sama Abraha, tak pernah punya kerajaan. Kapan dia kuat? Ketika datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kapan dia menjadi kuat? Kalau dia balik kepada hukum Nabi Muhammad SAW. Arab, Islam ketemu baru dia kuat. Ketika terpisah, lemah. Maka dia akan kuat kapan? Kalau kita ketemu lagi, maka dia akan jadi kuat. An-Nisa 65. Wa qala ta'ala, ayat berikutnya. Innama hanya, only, tidak yang lain, hanya innama. Kana qaulal mu'minin, ucapan orang yang beriman. Hanya inilah ucapan orang beriman, bukan yang lain. Idza du'u, kalau dia diseru, dipanggil, ilallahi wa rasulih, kalau dia dipanggil kepada hukum Allah, kepada Rasulullah SAW, liyahkuma bainahum, untuk menetapkan hukum di antara mereka, ayyaqulu, mereka hanya mengucapkan sami'na wa ata'na. Sami'na, kami dengar, wa ata'na, kami taat. Adapun orang Yahudi, sami'na wa asayna, kami dengar dan kami lawan. Kalau kita tidak, apapun kata Allah, sami'na wa ata'na. Wa ulaika humul muflihun, itulah orang yang muflih. Muflih diambil dari kata falah, aflaha, yuflihu. Hayya 'alal falah. Siapa itu hayya 'alal falah? Ulaika humul muflihun, itulah orang yang menang, itulah orang yang beruntung. Siapa dia? Orang yang ketika diajak ke hukum Allah dan hukum Rasulullah, dia berkata sami'na wa ata'na. Tidak semua agama punya hukum. Ada agama itu yang isinya hanya tentang Tuhan. Teologi. Teo Tuhan. Logi ilmu. Teologi ilmu tentang Tuhan. Tak ada mengatur jual beli, gadai menggadai, utang piutang, pinjam meminjam, permodalan, tak ada. Sedangkan agama Islam ini lengkap. Ada yang terkait tentang ketuhanan, namanya aqidah. Ada yang terkait tentang masalah ibadah, namanya fikih. Ada yang terkait tentang akhlak, bagaimana sabar, bagaimana ridha, bagaimana tawakal, namanya akhlak. Iman,
Islam, ihsan, akidah, fikih, akhlak. Dimanapun antum ngaji tak keluar dari yang tiga. Apapun kitabnya, siapapun ustadznya, tak pernah ngaji itu keluar dari tiga. Maka nanti antum kalau jadi ketua masjid, pengurus masjid, jadi ustadz, pulang ke kampung, kepala dinas, pegawai, disuruh mengelola kajian, kajiannya wajib tiga. Pertama akidah, kedua fikih, ketiga akhlak. Dalam sepekan itu mesti ada tiga, seimbang. Kalau tidak, pincang dia. Macam mik inilah, hidup sebelah, mati sebelah. Mesti tiga-tiga ini hidup. Ulaika humul muflihun. Siapa orang yang menang? Yang menang adalah orang yang memakai hukum Allah dan hukum Rasulullah, dan mereka berkata sami'na wa ata'na. Ada fakultas yang mengkaji masalah akidah saja, fakultas usuluddin. Ada fakultas yang mengkaji masalah fikih saja, fakultas syariah. Fikih ini dibagi lagi, ada mengkaji masalah fikih rumah tangga saja, namanya jurusan ahwalus syahsiyah. Ada fikih itu yang mengkaji masalah jual beli, hubungan interaksi dagang ekonomi, namanya jurusan muamalah. Ada fikih yang terkait masalah politik, namanya jurusan siasah. Itulah hebatnya, sudah jadi fakultas dan jadi jurusan. Masih ada fakultas itu sekarang? Masih. Jurusannya itu ada? Ada. Kalau tidak dipakai untuk apa? Mubazir lah itu. Wafihi, tentang bab ini, minal ahadis, ada beberapa hadis. Di antaranya hadis Abi Hurairah, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah fi awalil bab, di awal bab sebelum ini. Kata dia di awal bab sebelum ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Mana hadisnya? Da'uni ma taraktukum innama ahlaka man kana qablakum kasratu su'alihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibu. Orang-orang sebelum kamu binasa karena terlalu banyak tanya ke nabi-nabinya dan banyak ikhtilaf. Maka kalau kuperintahkan kamu melakukan sesuatu, laksanakan. Kalau aku larang, jauhi. Kalau kusuruh, cepat lakukan. Di antara hadis yang terkait dengan bab ini, hadis satu bab sebelumnya dan hadis berikut ini. Wa ghairuhu minal ahadis, dan hadis-hadis lain. Hadis yang pertama 168. Wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, lamma, ketika nazalat, turun ayat ini ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika turun ayat ini ke Nabi. Ayat yang mana? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Ketika turun ayat ini, ishtadda dzalika ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi merasa berat. Di mana letak beratnya ayat ini? Coba baca dari awal. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Itu berat. Lillah, kepemilikan, itu yang paling berat. Semakin besar rasa memiliki, semakin besar rasa kecewa saat dia hilang. Maka jangan pernah merasa memiliki. Seorang istri waktu suaminya meninggal, bengkak biji matanya. Kenapa? Karena dia rasa memiliki. Tapi ada juga ibu-ibu pas lakinya meninggal dia biasa. Ibu nggak sedih, dia milik Allah Pak Ustaz.
Yang udah lama aku suruh minta sama Allah biar diambilnya. Siapalah di dunia ini orang yang tak ada rasa memiliki? Tukang parkir. Mau Mercy, mau Cup 70, mau Harley Davidson, mau apapun yang datang itu, tak pernah dia rasa memiliki. Yang dia miliki, yang 2000 itulah milik dia. Adapun itu ambillah, bukan punya aku, kata dia. Maka kalau antum mau belajar bagaimana rasanya tak ada rasa memiliki, cobalah jadi tukang parkir. Memiliki suami, memiliki istri, memiliki anak, memiliki mobil, memiliki kebun, memiliki perhiasan. Jangan pernah ada rasa memiliki. Berat. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Berat yang kedua mana? Wa in tubdu ma fi anfusikum. Kalau kau nyatakan apa yang ada dalam hatimu, apa yang ada dalam hatimu ini kau nyatakan dalam mulutmu, lisanmu, au tukhfuhu, atau kau simpan. Mulut ini bisa di stop, diam. Tangan ini bisa di stop, diam. Mata ini bisa di stop, diam. Tapi ada yang tak bisa di stop, hati. Maka ada disebut orang lintasan hati. Wa in tubdu ma fi anfusikum. Kau nyatakan apa yang ada di dalam lintasan hatimu, au tukhfuhu, atau kau sembunyikan. Bedanya kan dua. Semua orang ini membicarakan orang lain. Antum membicarakan orang lain, ana membicarakan orang lain, ibu membicarakan orang lain. Bedanya mana? Ada yang menyatakan, ada yang diam. Maka kata ayat ini, baik kau nyatakan maupun kau diam, yuhasibukum bihillah, tetap akan dihisab. Berat itu. Kalau semua lintasan hati kita akan dihitung, banyak kali lah dosa kita. Ishtadda, ayat ini berat. Ala ashabi Rasulullah SAW. Sahabat Nabi aja berat membaca ayat. Kita kok nggak berat, Ustaz? Nggak paham kita. Fa'atau, mereka datang Rasulullah SAW. Mereka datang menjumpai Rasulullah SAW. Thumma, kemudian baraku ala rukabi. Baraku turun, baraka ya beruku turun, ala rukabi turun di atas lutut, maksudnya duduk bersimpuh. Itu mana? Mereka datang kepada Nabi duduk bersimpuh. Macam mana duduk bersimpuh? Lututnya duluan turun, duduk bersimpuh, macam duduk tasyahud. Waktu mereka duduk bersimpuh, faqalu, mereka berkata, ay Rasulullah, wahai Nabi Muhammad SAW, kallifna minal a'mal, berikanlah kami amal, manutiku, yang kami mampu. Kalau begini ini kami tak mampu, ini berat kali, ini tak sanggup kami. As-salata, salat, wal jihada, jihad, was siyama, puasa, wassadaqata, sadaqah. Salat kami mampu, jihad kami mampu, puasa kami mampu, sedekah kami mampu. Tapi kalau menghilangkan rasa kepemilikan, berat. Semua yang dicakapkan, semua yang di hati akan dihisab. Ini pun berat juga. Waqad unzilat alaika hadhil ayah. Ayat ini sudah turun kepadamu ya Rasulullah. Wala nutiquha, kami tak sanggup. Kami tak sanggup mengamalkan. Qala Rasulullah SAW. Rasul berkata, apa kata Nabi? Aturidun, apakah turidun, kamu mau, antakulu, kamu mau mengucapkan kama qala ahlul kitabain? Apakah kamu mau mengucapkan seperti ucapan ahli kitab sebelum kamu? Maksudnya Yahudi dan Nasrani. Min qablikum, sebelum kamu. Sami'na wa asaina,
Mereka berkata, sami'na kami dengar, wa asaina kami lawan. Ayat turun, mereka jawab, sami'na wa asaina, kamu mau ikut mereka. Bal qulu, katakanlah, ucapkanlah, sami'na wa ata'na. Ucapkanlah sami'na wa ata'na, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. 4. Sami'na kami dengar, wa ata'na kami taat, kami laksanakan, ghufranaka ampunkan kami karena kami sudah silap salah, wa ilaikal masir kami semua akan mati menghadap Engkau. Sami'na wa ata'na ghufranaka wa ilaikal masir. Itu mengapa nikmat yang pertama diberi Allah. Hal ata'alal insani hinum binad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqanal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basir. Dengar dulu. Kita pun pertama kali dengar dulu. Aku dengar-dengar kemarin info ada pengajian. Aku dengar-dengar kemarin katanya Rabu ada pengajian. Terus datang kau, itulah sampai sekarang belum lagi. Baru sami'na, belum ata'na. Dari sami'na ke ata'na ada proses. Nantilah, besoklah, inilah, itulah. Langsung sami'na wa ata'na. Setelah itu baru minta ampun. Ghufranaka, ampunkan aku ya Allah. Wa ilaikal masir. Kami pun semua akan mati dan kami pun semua akan menghadap Engkau dan semuanya akan tinggal. Qalu, sahabat Nabi pun langsung menjawab, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah fa yaghfir liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi falamma qatara'al qaum. Ketika mereka membaca ayat ini, iqtara'a kata Imam Sibawayh sama dengan qara'a. Iqtara'a membaca. Ketika mereka baca ayat ini, dzallat biha alsinatuhum, maka lidah mereka patuh dan taat. Itulah mengapa ayat ini disuruh baca habis subuh dengan habis maghrib. Habis subuh awal hari, supaya selama sehari ini kita patuh dan taat, sami'na wa ata'na. Habis maghrib awal malam, supaya sepanjang malam itu kita sami'na wa ata'na. Kalau mau disusun 10, istighfar, al-fatihah, qul huwallah, al-falaq, an-nas, pangkal al-baqarah, alif lam mim sampai wa ulaika humul muflihun, ayat kursi, baru lillahi mafis. Habis lillahi mafis, salawat, baru ditutup afdalul dzikri la ilaha. 10. Ada tak ada orang mati, ada tak ada orang sakit, ada tak ada kenduri, tetap dibaca. Jadi kalau ada orang membid'ahkan baca, apa kalian baca-baca ini? Ini bid'ah. Sunnah, membaca yang 10 ini sunnah. Bedanya, kalau ada orang mati, dihadiahkan pahalanya untuk orang. Tak ada orang meninggal, ya dibaca aja. Kenapa kalian baca ini? Yang layak nanya itu kami, kenapa kau tak baca? Apa pula kau bertanya ke kami baca, kami yang mengamalkan sunnah kok. Kan sekarang terbalik-balik dunia. Kenapa kalian baca ini? Kenapa kalian baca wirid? Loh, ini kan sunnah Nabi. Disuruh baca tiap hari. Kami yang bertanya ke kau, kenapa kau tak baca? Kau pula kau nanya ke kami, kenapa membaca? Sama macam kita sholat. Kenapa kalian sholat? Saking banyaknya nanti orang tak sholat dan orang nanya, kenapa sholat? Kita bingung. Iya ya, kenapa aku sholat ya? Kan disuruh kita membaca itu. Istighfar, al-fatihah, qul huwallah, qul falaq, rabbin nas, pangkal al-baqarah, ayat kursi, ujung al-baqarah, salawat, la ilaha illallah. Sunnah itu semua. Ada tak ada orang mati, ada tak ada kenduri, tetap saya baca itu.
Ada orang sakit, rumah sakit, bacakanlah yang 10 itu. Datang, yang cerita banyak-banyak. Ini cerita banyak. Ini kemarin sakit macam inilah yang meninggal kemarin. Bertanya, berapa perawatannya? Satu harinya berapa? Rumah sakit ini mahal kali. Makin datang kita makin bertambah penyakit dia. Padahal sebelum kita datang tuh sehat-sehat aja dia. Datang jenguk orang sakit, bacakanlah itu. Astaghfirullahaladzim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Direkamkan MP3 ya. Habis itu bilang sama dia, kalau ada risau-risau susah hati, dengarkan ini. Begitu. Ada orang meninggal, datang kita jenguk, diam sunyi. Nah, kita baca itu. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Yang di rumah itu pun mendengar, risau dia. Pikirannya pun macam-macam, cemana lah ini. Mendengar itu berhenti. Mendengar bacaan-bacaan, pikiran itu berhenti. Pikiran ini macam rumput di dalam laut yang bergelombang. Begitu datang ikan besar, ikan besar berlalu, naik dulu. Anzalallahu ta'ala fi isriha. Allah turunkan ayat yang kedua setelah lillahi ma fis. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Apa yang diturunkan Allah SWT dan orang yang beriman, maka Nabi Muhammad SAW berserta orang beriman percaya. Kullun, semuanya, amana billah, beriman kepada Allah, wa malaikatihi, kepada malaikat, wa kutubihi, kepada kitab-kitab, wa rusulihi, kepada rasul-rasul. La nufarriqu baina ahadim min rusulih, kami tak ada membeda-bedakan rasul. Rasul ini hebat, tak ada kami membedakan. Yang membedakan itu Allah, bukan kita. Kita tak boleh membedakan, kita hanya ikut aja. Sami'na wa ta'na. Wa qalu, mereka berkata, sami'na, kami dengar, wa ata'na, kami taat, ghufranaka, ampunkan kami, Rabbana, Rabb kami, wa ilaikal masir, kami semua akan kembali kepada Engkau. Falamma fa'alu dzalika, ketika mereka melakukan itu, nasakha Allah, maka dinasah. Prosesnya namanya nasakh. Ayat yang menghapus namanya nasikh. Ayat yang dihapus namanya mansukh. Jadi ayatnya sudah mansukh, dihapus. Iya, kenapa masih ada di Quran? Ayatnya ada, tapi hukumnya tak berlaku. Hukum yang mana yang tak berlaku? Wa in tubdu ma fi anfusikum, kalau kau nyatakan apa yang ada di mulutmu, au tukhfuhu, atau kau sembunyikan, yuhasibukum bihillah, kau akan dihisab. Sekarang saya tanya, duduk kita pinggir jalan, nampak orang besar baju kekecilan, orang kecil pakai baju kebesaran, ada tak lintasan? Ada. Apakah lintasan itu dihisab? Tidak. Kenapa tak dihisab? Fanasakhaha, karena ayat ini sudah mansukh. Tapi yang diperturutkan, begitu ada lintasan langsung tunduk, jangan lintas. Pas ditanya orang, kau kenapa terus? Karena udah mansukh. Fa'anzalallah, turunkan Allah ayat ini. Ayat yang mana? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullahu, Allah tidak akan membebani nafsan, seseorang, illa wus'aha, melainkan sesuai dengan kemampuannya. Laha ma kasabat, dia memperoleh hasil yang baik sesuai dengan yang dia lakukan. Wa 'alaiha maktasabat, dia pun akan mendapatkan ganjaran hukuman sesuai dengan dosa yang dia lakukan. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Lalu kemudian mereka berdoa. Apa doanya? Rabbana la tu'akhidna in nasina. Ya Allah, jangan hukum kami kalau kami lupa, au akhtana, atau kami salah. Kami lupa, kami silap, kami salah, jangan hukum kami ya Allah. Qala na'am.
Ya Allah menerima. Rabbana wa la tahmil alaina, ya Allah, janganlah kami ini engkau bebankan isran. Isran artinya hamlan thaqilan, beban yang berat. Kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami, berat sekali, tak sanggup. Qala na'am, ya Allah menerima. Yang ketiga, Rabbana wa la tuhammilna, jangan engkau pikulkan ke kami apa dia? Ma la taqata lana bih, kami tak ada taqah, kami tak ada kemampuan untuk melaksanakannya. Qala na'am, ya Allah mengampunkan. Wa'fu anna, mana Pak Ustadz beban yang orang dulu berat, yang kita sekarang ringan? Contoh yang umat Nabi Musa, kalau diterapkan sekarang kita tak sanggup. Faqtulu anfusakum, bunuhlah diri kamu. Disuruh membunuh diri. Jadi ada orang berdosa, bagaimana cara taubatnya? Bani Israel dicari, cari yang sesama berdosa. Kau ada dosa? Ya, aku pun ada dosa. Kau ambil parang, kau ambil parang. Kita sama-sama mencincang. Jangan aku aja mencincang kau, tidak. Faqtulu anfusakum, dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba 'alaikum, doa kamu diterima Allah, taubat kamu. Mana sanggup kita itu? Taubat ringan dengan cara astagfirullahaladzim. Wa'fu anna waghfir lana, diterjemahkan bahasa Indonesia, wa'fu anna, maafkan kami, waghfir lana, ampunkan kami. Wa'fu anna, hapus sampai tak bebekas, itu arti wa'fu anna. Antum berjalan di pantai, nampak tak tapak kaki? Nampak. Berjalan nampak tapak. Kemudian datang air, cus, habis itu air turun lagi, masih ada nampak tapak kaki? Tak ada. Itu namanya wa'fu anna. Ada gurun pasir, melangkah antum di atas gurun pasir, nampak bekas tapak kaki? Nampak berlubang. Datang angin kencang, hilang, seolah-olah tak pernah terjadi. Itu artinya wa'fu anna. Kalau waghfir lana itu begini, mau masang kipas angin, dilobangi dinding, berlubang, rupanya tak jadi dipasang di situ. Akhirnya diambil dempul, ditutup, masih nampak bekasnya, masih. Itu namanya waghfir lana. Makanya dalam doa antara dua sujud, dua-dua dipakai. Rabbil firli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu. Tutup dan hapuskan. Wa'fu anna waghfir lana. Setelah dihapuskan, barulah turun warhamna. Rahmat. Rahmat Allah tidak turun kalau masih berlubang, masih bercacat. Tutupi, hilangkan lubangnya, hilangkan cacatnya, barulah warhamna, barulah turun rahmat. Anta maulana, engkaulah penolong kami, bukan yang lain. Tidak ada yang bisa menolong kami. Anta, hanya engkau saja, maulana. Fansurna, maka tolonglah kami. Tolong untuk apa? Alal qaumil kafirin, tolong kami menghadapi orang kafir. Qala na'am, ya Allah mengabulkan doa kami. Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan, ada dalam kitab Sahih Muslim. Bagus 3 ayat ini dibaca habis subuh sama habis maghrib. Kebetulan jadi imam, baca habis subuh, pas sholat subuh atau sholat maghrib.
lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil 'alayna isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahu akbar. Salat subuh bagus. Kenapa kau baca salat subuh? Biar tak aku baca lagi setelah subuh. Aku baca aja sekalian. Kenapa kau baca pas salat maghrib? Biar tak aku baca lagi selesai maghrib, karena aku mau cepat sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Panjang kali wirid-wirid habis salat nih. Nah, sekalian salat sekalian dapat. Kita baca beberapa pertanyaan.